Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik pemirsa semua, semoga selalu sehat, anak-anakku juga semua. Kita sebelum belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Baik, dalam pertemuan kedua kali ini kita agak flashback sedikit sebelum kita mulai bab kelahiran Rasulullah SAW. Ya, jadi terakhir kita bicara tentang kemarin ya, awal kita bicara tentang nasab Rasulullah SAW. Maka kita sudah sampai kepada ayah dan bunda beliau, yaitu Abdullah bin siapa? Abdul Muthalib dan Siti Aminah ya. Jadi Rasulullah SAW lahir dalam keadaan tidak berayah karena ayah beliau dalam di sini di riwayat ya, Umi ulang sedikit bahwa Abdullah itu wafat saat dalam perjalanan ke Syam untuk berdagang, tapi mampir dulu ke Madinah. Ya, kemudian wafat di sana, ya sehingga dimakamkannya di Madinah atau waktu itu namanya masih Yasrib. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru. Maka Aminah pun mengandung sendirian. Nah, kalian sudah menghafal tuh ayatnya. Mengandung itu dalam keadaan yang susah payah, melahirkannya pun lebih susah payah lagi. Maka itulah yang terjadi pada Aminah di kehamilan pertama dan melahirkan pertama. Beliau menghadapinya sendirian tanpa seorang suami. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kelahiran peristiwa melahirkannya Aminah adalah peristiwa yang sangat istimewa karena yang dilahirkannya juga bukan bayi sembarangan. Yang dilahirkannya adalah orang yang akan menjadi penyempurna para nabi ya, akhirul anbiya, penutup para nabi, dan manusia yang paling sempurna, sehingga kelahirannya pun akan istimewa. Beberapa kejadian istimewa yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW adalah diantaranya, ini menurut Aminah sendiri ya, penuturan Aminah. Ibunda Rasulullah SAW itu berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari tubuhku, menyinari istana-istana di Syam. Itu yang pertama, peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian juga ada yang meriwayatkan, Ahmad meriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Ya, Kisra itu adalah julukan bagi Raja Persia. Ya, kalau di Mesir ada rajanya, julukannya adalah Firaun, maka di Persia julukan rajanya adalah Kisra. Dan padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Ya, jadi padam tuh apinya yang biasa disembah oleh mereka. Ya, kemudian yang berikutnya adalah runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Buhairah itu kira-kira sekarang itu Suriah ya. Jadi dulu di sana banyak gereja, dan gereja-gereja itu pada saat Rasulullah SAW dilahirkan itu ambles dan runtuh. Itu adalah kejadian istimewa yang menandakan ini loh. Ada seorang bayi yang dilahirkan, dia sangat istimewa, lain dari bayi-bayi yang lain. Setelah Aminah melahirkan anak pertamanya, maka dia mengirimkan utusan ke tempat kakek dari cucu ini, ya, kakek dari anaknya ini, yaitu Abdul Muthalib, ya, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran seorang bayi ini. Maka Abdul Muthalib menyambut bayi itu dengan perasaan sukacita. Apalagi ini dari anak kesayangannya sudah tiada, maka perasaannya adalah bahagia dan terharu juga.
Ya, karena anak ini lahir tanpa seorang ayah. Dengan bahagianya, lalu Abdul Muthalib ini membawa bayi Rasulullah SAW ya ke dalam Ka'bah seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Lalu atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja ya, Abdul Muthalib menamakan cucunya ini dengan nama Muhammad, dengan nama yang sebelumnya tidak pernah dipakai oleh siapapun. Ya, walaupun nama Muhammad ini dikenal juga dengan nama Ahmad, itu sudah ada di kitab Taurat, kitab Injil itu sudah disebutkan. Ya, tapi nama Muhammad itu di kalangan orang-orang Arab itu tidak dikenal sebelumnya. Ada juga Umi baca ya dari buku yang lain, literatur yang lain, bahwa nama ini sebetulnya diilhamkan kepada Siti Aminah. Ya, dalam beberapa kali mimpi, kemudian Siti Aminah mengabarkan kepada bapak mertuanya Abdul Muthalib, sehingga ketika dibawa kepada Abdul Muthalib dinamakanlah Muhammad ya atau Ahmad. Nah, pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, tentu saja sebagaimana bayi lainnya tidak langsung makan ya, walaupun istimewa, tapi tetap menyusu. Ya, menyusunya tidak kepada orang lain dulu, tetap kepada ibundanya. Ya, tetap kepada ibundanya menyusu walaupun hanya beberapa saat. Kemudian barulah disusui oleh perempuan lain. Ya, siapa tuh perempuan lainnya? Kebanyakan dari kita mungkin pemirsa juga yang ada di TikTok maupun di Instagram akan menjawab Halimatus Sa'diyah. Ya, itu yang kita kenal. Ya, itu yang kita kenal selama ini. Tapi sebelum Halimatus Sa'diyah sebetulnya ada satu perempuan lain yang menyusui beliau, yaitu bernama Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah hamba sahaya atau budak dari Abu Jahal. Abu Jahal itu siapanya Rasulullah SAW? Pamannya. Ya, jadi Abu Lahab ya. Tadi mau bilangnya apa? Abu Jahal ya. Salah ya, Abu Lahab maksudnya. Abu Lahab itu punya budaknya bernama Suwaibah. Nah, Suwaibah ini menyusui Rasulullah SAW. Suwaibah juga selain menyusui Rasulullah juga menyusui paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, karena Hamzah dengan Rasulullah itu beda usianya cuma sedikit, cuma 2 tahun. Ya, jadi Hamzah itu hanya 2 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Ya. Itu biasa kayak gitu ya, punya paman tapi pamannya juga sama-sama masih kecil. Kalian juga pasti mungkin ada ya yang di sini seperti itu ya, karena beda ibu ya. Abdullah ayahnya Rasulullah dengan dengan ibunya dengan ayahnya dari Hamzah itu beda ibu ya. Nah, sesuai dengan tradisi-tradisi bangsa Arab yang saat itu sudah maju ya, bagian-bagian yang sudah maju nih di bagian perkotaan, maka yang dilakukan para perempuan atau ibu yang baru melahirkan adalah anak-anaknya tidak disusui sendiri ya, tapi dicarikan ibu susuan ya, ibu susu dari daerah pedesaan. Kenapa tradisinya seperti itu? Agar menjaga anaknya ini supaya tidak terkena penyakit yang menjalar di kota. Saat itu kan Mekah itu kota yang didatangi oleh banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Ya, nah dikhawatirkan kalau bayi yang baru lahir rentan dibesarkan dalam kondisi yang ramai seperti itu, maka bayi-bayi ini disusui oleh orang-orang atau perempuan dari pedesaan. Ya, maka tradisi itu pun juga dialami oleh Rasulullah SAW yang masih bayi. Ya, pada saat itu, ini kita akan bicara masuk kepada sosok Halimah. Bagaimana ceritanya Halimatus Sa'diyah ini bisa sampai menjadi ibu susu Rasulullah SAW. Jadi Halimah ini adalah wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, pada saat itu, ini menurut penuturan Halimah sendiri, itu terjadi pada masa paceklik. Jadi pada saat Rasulullah SAW lahir, itu mereka dalam kondisi paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa, kata Halimah.
Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walau setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninabobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Kenapa kelaparan? Air susunya nggak keluar. Kenapa air susunya nggak keluar? Karena ibunya juga tidak makan yang benar. Ya, jadi pergilah Halimah membawa anaknya beserta juga dengan suaminya, ya, dengan menggunakan tadi keledai yang kurus kering. Unta juga udah nggak bisa diharapkan air susunya. Maka berangkatlah bersama perempuan-perempuan lain dari Bani Sa'ad, ya, sama-sama menuju ke Mekah untuk mencari bayi untuk disusui dengan harapan mendapat upah. Apalagi mereka juga sudah tidak punya banyak harta tersisa. Mereka ketinggalan karena keledainya jalannya sudah payah banget, ketinggalan. Ya, untanya juga jalannya sudah payah banget, ketinggalan sama yang lain. Jadi mereka sudah sampai Mekah, mereka masih jauh, ya. Yang lain sudah sampai Mekah, sudah dapat anak yang untuk disusui, dan mereka masih jauh. Nyampe sana, sisalah hanya seorang anak yatim, bayi yatim, yang semua orang tadi nggak ada yang mau ngambil anak ini, dan nggak ada yang mau. Karena apa? Mereka berpandangan, aduh nggak ada bapaknya, nanti kita dapat apa? Padahal kita kesini untuk tujuan bekerja, mencari penghidupan dengan cara menyusui anaknya. Tapi anak ini udah nggak punya bapak, ya, walaupun berasal dari keluarga yang terpandang. Ya, Abdul Muthalib Bani Hashim bukannya keluarga sembarangan, tapi karena tidak memiliki seorang ayah, maka tidak ada seorang pun yang tertarik untuk mengambil Rasulullah SAW yang masih bayi untuk disusui. Tapi karena nggak ada lagi pilihan, sudah tinggal satu-satunya, maka tidak ada pilihan lagi. Ya, diambillah anak itu oleh Halimah. Halimah berkata pada suaminya, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-teman wanita tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Apa kata suaminya? Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Ya, jadi keputusan Halimah disupport oleh suaminya yang berharap ada keberkahan ketika mereka memutuskan untuk mengambil bayi yang sudah tidak memiliki ayah. Halimah lalu melanjutkan penuturannya. Maka aku pun menemui bayi itu, yaitu Rasulullah SAW, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Ingat, tadi Halimah kesana bawa seorang bayinya, ya, seorang bayi juga. Ya, ketambahan satu bayi lagi. Harusnya repot, tapi seakan-akan dia tidak merasakan kerepotan apapun. Lalu Halimah segera menyusui bayi itu, dan bayi itu minum sepuasnya sampai kenyang. Kemudian bayinya Halimah juga yang tadi sepanjang jalan gak bisa tidur, ya, selalu rewel karena kelaparan, itu pun juga bisa minum susu ibunya dengan tenang, dengan lahap sampai kenyang. Itu keberkahan pertama. Ya, baru juga digendong, baru juga disusui. Ya, sudah merasakan keberkahan yang pertama. Kemudian yang tadinya mereka jalan paling lambat karena